Eh, Selamat bertemu dengan kami di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana melalui platform Zoom. Jadi kami berterima kasih untuk respon dan kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kegiatan-kegiatan seminar atau diskusi yang kami adakan. Saya mewakili Pak Dekan, jadi seharusnya biasanya akan memberikan pembuka itu adalah Pak Dekan, Pak Pendeta Robert Setio. Tetapi Pak Robert Setio malam ini ada acara khusus, dan karena itu meminta saya untuk memberikan sedikit pengantar untuk membuka diskusi kita malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bertemu dengan saya adalah Wahyu S. Wibowo, sehari-hari menjadi hambanya Pak Dekan, menjadi hambanya Pak Robert Setio, alias menjadi wakil dekan bidang akademik di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Jadi sekali lagi kami berterima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Sebetulnya rangkaian kegiatan kami saat ini hasil dari FGD bersama dengan alumni. Jadi kami mengadakan FGD bersama dengan alumni beberapa kali, dan salah satu masukan yang cukup menonjol adalah para alumni berharap kami mengadakan kegiatan-kegiatan diskusi untuk memperlengkapi, menambah, atau men-challenge kembali para alumni yang sudah sekian tahun berkarya, melakukan pelayanan di tengah kehidupan gereja dan jemaat. Karena itu kemudian kami mengadakan program ini. Nah, tapi dalam perjalanannya kemudian ada berbagai macam masukan yang meminta supaya program ini juga dibuka, bukan hanya untuk kawan-kawan alumni, tapi juga bagi kawan-kawan pendeta, alumni-alumni teologi yang lainnya, sehingga forum ini bisa menjadi forum pengembangan diri bersama, membuka wawasan-wawasan teologi bersama, termasuk menjembatani pemikiran-pemikiran teologis yang berbeda di antara kita. Bagaimanapun jujur, ada begitu banyak pemikiran teologis yang berbeda di antara kita, dan forum seperti ini saya pikir baik untuk bisa saling memahami satu dengan yang lainnya, saling membuka atau membangun jembatan satu dengan yang lainnya. Karena itu awalnya sebetulnya hanya di-set untuk 100 orang sesuai dengan kapasitas Zoom yang kami miliki. Tapi ternyata begitu pendaftarnya banyak, kami kelabakan sendiri karena Zoom yang mampu kami beli itu cuma yang 100 orang sesuai dengan kuliah kan. Ini Zoom yang kami pakai sehari-hari untuk kuliah. Karena itu kami pinjam dari unit lain di UKDW yang kapasitasnya 300 ya. Ya nanti kita bisa lihat apakah kita mampu atau bisa beli Zoom yang lebih besar kapasitasnya, karena toh sehari-hari memang dipakai kuliah untuk yang 100 itu atau yang kapasitasnya 100. Jadi itu kurang lebih cerita mengapa kami membuat program ini. Jadi ini untuk memperlengkapi kawan-kawan alumni, tapi kemudian diperluas sehingga kita bisa berdiskusi bersama-sama, mengembangkan diri bersama-sama, mencoba mencari berbagai macam pengembangan teologis bersama-sama di tengah berbagai macam konteks yang baru yang tengah kita jalani. Karena itu kita berharap bahwa diskusi-diskusi kita bisa bernas, kawan-kawan dosen yang menjadi trigger atau memberikan beberapa percikan-percikan pemikiran bisa menantang kita untuk kemudian mengembangkan dan berpikir lebih lanjut dalam konteks pelayanan kita masing-masing. Jadi kami sudah membuat program sampai dengan bulan November. Jadi mulai dari Agustus sampai dengan November, nanti setiap bulan akan ada 2 dosen. Yang satu di hari Senin, yang satu di hari Sabtu. Dan masing-masing akan bertugas atau bertanggung jawab untuk 4 kali tatap muka. Ya, jadi sampai dengan bulan November sudah ada kurang lebih 8 dosen dengan masing-masing 4 seri diskusi yang diharapkan kemudian bisa memperkaya kita bersama. Makanya kemudian disebut sebagai bina pendeta atau bagi kawan-kawan yang berpendidikan teologi. Kenapa disebut itu? Karena
kami punya satu program lagi yang sedang digarap oleh seorang kawan, Pak Stefanus Christian Haryono. Program itu ditujukan bagi mereka yang tidak berpendidikan teologi. Jadi kawan-kawan majelis, jemaat, kawan-kawan aktivis gereja, itu dipersilahkan nanti ikut program satu lagi, tapi itu memang bukan ditujukan bagi kawan-kawan yang pendeta atau yang berpendidikan teologi. Nah, Pak Stefanus Christian Haryono sedang menggarap itu juga akan dimulai bulan Agustus, tetapi tidak seintensif program ini. Kalau tidak salah, yang sedang kami persiapkan hanya 1 bulan 1 kali untuk memperlengkapi kawan-kawan di gereja, khususnya majelis jemaat dan aktivis-aktivis gereja. Nah, itu kurang lebih latar belakang, background, kenapa kok program ini kemudian dimunculkan. Ya, jadi kami berterima kasih, ternyata responnya cukup, bukan cukup, malah sangat baik sekali, sehingga kawan-kawan juga terharu, Pak Hendri Senjaya juga terharu, Pak Daniel kemarin terharu, kok banyak, begitu kan ya, yang ingin bergabung untuk berdiskusi bersama. Ya, jadi kami berharap bahwa barangkali program ini juga masih akan bisa terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dengan tetap mengusung topik-topik yang aktual, karena itu kawan-kawan dosen diminta untuk mengetengahkan hal-hal tertentu yang sifatnya aktual. Kalau Bapak Ibu melihat misalnya dalam flyer yang kami sebarkan ada tulisan nomor rekening, ya tidak usah terlalu dipedulikan lah, gitu kan ya. Kalau ada tulisan misal di bawahnya itu nggak usah terlalu dipedulikan, itu cincai-cincai lah ya, kata Pak Dhani Purnama itu kan. Yang penting dikirim. Ya itu selalu perdebatannya begitu ya. Nanti gimana gitu kan, sudah cantumkan saja gitu kan ya. Tapi ya kita sama sekali sebetulnya tidak berpikir soal itu, tapi diskusi-diskusi inilah yang membekali kita. Karena itu juga kami mohon izin tentu saja untuk direkam ya, sehingga ini juga bisa kemudian bisa menjadi sarana bagi kawan-kawan mahasiswa untuk juga berdiskusi, melihat dinamika-dinamika yang terjadi dalam diskusi-diskusi kita selama beberapa seri ini. Nah, hari ini atau malam ini sampai dengan 4 Senin yang malam Selasa, kata orang Jawa kalau malam Selasa punya makna khusus, ya selain malam Jumat, yang akan memandu kita itu adalah Pak Hendri Senjaya. Ini kawan kita yang satu ini sedang studi di Belanda, di Vrije Universiteit, ya, di Belanda, studinya tentang patristik. Ya, jadi patristik itu saya juga tidak tahu itu apa patristik itu, kan ya, tentang bapak-bapak gereja. Ya, kalau ada bapak-bapak gereja, kemana ibu-ibu gerejanya? Ya, kasihan sekali itu ibu-ibu gereja. Tapi biarlah Pak Hendri nanti akan menjelaskan tentang itu, termasuk tema yang akan diusung pada malam hari ini tentang Trinitas yang bahasanya dikemas dengan cara yang sangat puitis oleh Pak Hendri. Pak Hendri ini salah satu pujangga di Fakultas Teologi. Ya. Kita sama-sama orang Kerawang ya. Ya, karena Pak Hendri juga lahir di Kerawang sama kayak saya lahir di Kerawang. Jadi selanjutnya nanti Pak Hendri yang akan memandu dari awal sampai akhir, barangkali juga akan dibantu oleh beberapa kawan yang akan menjadi host, yang akan mencermati berbagai macam komen atau pertanyaan yang ada di kolom chat supaya Pak Hendri juga bisa terbantu. Nah, untuk mengawali kegiatan kita malam hari ini, saya akan awali dalam doa. Saya pikir kita masih Kristen semua sebagian besar ya, jadi sangat layak bagi kita untuk berdoa. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di tengah-tengah kesibukan kami menyempatkan diri untuk hadir dalam diskusi virtual, mengembangkan diri atas berbagai macam isu yang ada, dan sekiranya ini bisa kami pakai untuk peningkatan pelayanan kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati Pak Hendri Senjaya yang akan memandu kami malam hari ini, juga memberkati kawan-kawan Bapak Ibu yang hadir, baik dalam ruang Zoom maupun dalam platform YouTube, sehingga mereka bisa bersama-sama ikut mengembangkan diri dalam isu yang akan kami perdalam malam hari ini. Kiranya kasih dan pertolongan-Mu menyertai kami. Dalam Kristus Yesus penebus kami berdoa. Amin.
Demikian Bapak Ibu, salam dari kami semua di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana untuk Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu selalu berada dalam keadaan sehat, dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Henry Senjaya. Mangga, Kang. Ya, terima kasih Kang Wahyu. Selamat malam teman-teman semua. Saya di sini masih sore. Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada beberapa rekan yang akan menolong saya. Jadi di belakang layar, semuanya di belakang layar sebetulnya. Ada Tia yang bantu saya, lalu ada Kak Lina Gunawan, dan yang akan saya sampaikan juga, saya mohon bantuan dari Pak Dani Purnama ini untuk mengkoordinasi kelas Senin gitu ya. Nanti Pak Dani akan menyampaikan beberapa hal. Lalu saya juga berharap Pak Wahyu Wibowo tetap bersama supaya nanti kalau ada pertanyaan yang susah-susah ke Pak Wahyu saja gitu ya. Pak Dani boleh menyampaikan beberapa hal, paling tidak begini Pak Dani, mohon bantuan untuk mengkoordinasi karena Bapak Ibu, teman-teman semua, saya memang bukan alumni UKDW, tapi saya diberikan kepercayaan oleh UKDW dan juga GKI untuk menjadi salah seorang pengajar di Fakultas Teologi UKDW sejak 2015. Nah, oleh karena itu tentu akan menjadi akrab kalau yang menyapa pertama ketua kelasnya dari UKDW begitu ya. Silakan Pak Dani. Ini nih yang begini nih yang berabe nih. Pak Henry nih nggak ada koordinasi ngapa-ngapain ya. Saya juga nggak terlalu kenal semua Pak Henry. Jadi kita nanti mengalir aja ya teman-teman ya yang di ruang ini, yang ruang Senin. Saya sudah diingatkan ada link yang perlu diklik dulu untuk presensi. Jadi Ibu Bapak, Saudara-saudara boleh link di chat itu boleh diisi, diklik dan diisi sebagai presensi kita. Lalu kita sepakat saja nanti Pak Henry mulai dengan pemaparannya ya. Percuma sih sebenarnya dikasih batas juga kalau Pak Henry ngomong tuh panjang tetap. Ya, 45 menit cukup Pak Henry? Ya, Apa itu 1 jam? Oke, jadi nanti ini yang akan melihat Ya. kalau ada yang raise hand dan segala macam, karena saya akan terbantu sekali kalau ada rekan yang menolong untuk itu. Untuk hal teknis ada Tia yang membantu. Ya, betul. Lina Gunawan. Jadi maksudnya kalau pertanyaan nanti bisa di chat ya, bisa juga raise hand atau ini bisa yang akan saya sampaikan berikutnya. Jadi teman-teman semua, saya mohon izin share screen. Ya. Ini saya sudah bikin aturan mainnya seperti ini karena yang diberikan jatah waktu durasinya 90 menit, lalu berharap selesai 20.30. Jadi saya akan menyampaikan paparan presentasi 60 menit dan diskusi kita 30 menit. Tapi ini tentu saja fleksibel ya teman-teman semua. Kita bisa atur, begitupun juga modelnya, apakah nanti paparan materi lebih dulu lalu kita bertanya jawab, atau di tengah-tengah saya akan mengajukan pertanyaan untuk diskusi kita bersama, itu kita fleksibel di sana. Lalu poin kedua itu berdasarkan pengalaman selalu ada yang buka video atau audio dalam ketidakpantasan begitu ya, ada yang sedang mandi, belakangan pernah kejadian begitu ya, karena lupa untuk matikan videonya, lewat HP dia bawa ke kamar mandi di sana. Jadi tentu perlu diingatkan lebih awal ya. Lalu untuk pengajuan pertanyaan
bisa dengan menuliskan di ruang chat ya, langsung kepada host. Dalam hal ini adalah Ayu Nistia atau Tia ya. Jadi nanti Tia akan kelola dengan baik pertanyaan-pertanyaannya, mohon diajukan secara langsung. Lalu tadi sudah disampaikan oleh Pak Wahyu, kelas ini direkam, jadi rekamannya akan diunggah di YouTube ya. Saya tidak bersedia untuk link langsung. Jadi pada saat ini tidak ada live streaming langsung begitu ya dengan YouTube. Tapi rekaman kelas kita mohon izin juga untuk ditampilkan pada saatnya. Kalau ada edit ya tentu saja itu menjadi pertimbangan ketika sudah diputuskan untuk tampil di YouTube. Lalu file materi akan dikirimkan kepada peserta via email atau chat ya. Nanti pada bagian akhir saya akan upload di chat ya. Nanti Dani akan bantu saya untuk mengingatkan itu. Termasuk juga nanti waktu ya. Waktu supaya tidak kebablasan. Lalu hal-hal lain kalau teman-teman membutuhkan komunikasi lebih lanjut, silakan mengirimkan email ke henrysenjaya@gmail.com ya. Di email ini pun juga saya berencana akan memberikan bahan-bahan yang menjadi rujukan utama materi yang saya sampaikan selama 1 bulan ini ya. Jadi saya punya beberapa e-book itu butuh pengiriman mungkin dengan Google Drive. Saya akan lakukan itu kalau memang ada permintaan dari teman-teman semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Lalu pada setiap Senin di bulan Agustus ini saya memang memberikan tema besar ini yang sudah disepakati oleh Pak Robert dan teman-teman di Fakultas Teologi. Saya berikan judul CLBK Trinitaris begitu ya, cinta lama bergairah kembali tentang doktrin Trinitas di tengah dunia yang berubah. Pengertian lama bisa saja berarti klasik gitu ya, sesuatu yang usang ya, yang antik. Itu pengertian lama, tapi juga bisa berarti lama itu awet, langgeng ya, cinta yang langgeng, yang bergairah kembali, dan ini berkaitan tentang doktrin Trinitas. Nah, kita mau pahami lagi dan coba hayati, dan semoga nanti dalam 4 pertemuan ada gairah yang baru dari doktrin Trinitas. Jadi ini tema-tema yang akan saya sampaikan. Kita akan berakhir di tanggal 30 Agustus ini. Lalu metode yang akan saya sampaikan, jadi memang pendekatan saya konstruktif ya. Saya akan coba mengenal konstruk-konstruk teologis. Ya, konstruk itu kan berkaitan dengan entitas teoritis, teologi-teologi trinitaris. Lalu saya coba pahami, tentu saja melihat perkembangan yang lebih mutakhir ya, untuk konteks sekarang ada perkembangan yang memang terasa sekali. Lalu saya coba dialogkan konstruk itu menjadi suatu percakapan begitu ya, menjadi percakapan, dan saya susun, saya rangkai menjadi sebuah bangunan yang tentu saja diharapkan bangunan ini, bangunan konstruksi ini akan memberikan sumbangan yang berarti buat teman-teman semua. Nah, bangunan yang akan saya tunjukkan pada kalimat ini ya, jadi kalimat di atas itu. Ini kalau dari jauh begitu ya, dari jauh, maka bangunan yang saya konstruk itu adalah berkaitan dengan kalimat ini. Ini kalau bahasa akademisnya tesisnya itu ya. Praktik iman yang jadi berkah pada kenyataannya ditunjukkan dengan seberapa baik kita menghidupi teks dan seks ya. Jadi memang sepertinya permainan kata teks dan seks, tapi kita akan hayati itu kalau pada hari Sabtu dengan Pak Daniel Setiabudi
kita coba belajar tentang teks, hermeneutics, begitu ya. Dan nanti kita akan tahu bahwa teks itu bukan melulu hal-hal yang tertulis, tetapi juga dunia kehidupan ini juga menjadi teks atau konteks, begitu ya. Nah, ternyata merayakan teks itu juga tidak bisa dipisahkan dari merayakan seks. Nah, pengertian seks di sini jangan cepat-cepat itu ya, berpikir yang asik-asik begitu ya, memang asik, tapi ini istilah teknisnya bukan sesuatu yang berkaitan dengan semata-mata genital ya, sesuatu yang berkaitan dengan intercourse begitu ya, tapi ini ada sesuatu yang lebih mendalam dalam rangka nanti kita menghayati keberimanan itu. Nah, saya mengkonstruk ini dalam rangka kita memahami doktrin Trinitas secara lebih bergairah lagi, ya, jadi lebih bergairah, dan di situ pendekatannya tentu akan menjadi menarik, ya, dan memberikan semacam inspirasi baru bagi kita, ya. Semoga demikian. Lalu metode konstruksi yang saya gunakan ini disebut sebagai the integral developmental model, ya. Sumbernya saya sudah cantumkan di sana. Paling tidak model ini mau mengatakan satu pendekatan yang lebih historical, ya, analisis historical, dan juga pendekatan yang bricolage, ya. Bricolage itu semacam ini satu pendekatan yang diperkenalkan di dunia remix studies. Teman-teman tentu tahu apa yang namanya remix itu ya. Sekarang kan ada musik remix ya. Semacam ya, kembali ini pun juga berkaitan dengan konstruksi ya, konstruk yang sedemikian rupa dirangkaikan menjadi sesuatu yang baru dan kreatif gitu ya. Itu bricolage. Jadi dua hal ini bermain, dan itu yang disebut sebagai the integral developmental model. Dan yang lain adalah pendekatan seperti ini saya coba dialogkan dengan teologi trinitaris Vladimir Soloviev, ya, atau Soloviev. Ini seorang teolog dan filsuf Rusia, karena memang saat ini saya mendalami studi tentang teologi pemikiran teologis Rusia. Ini seangkatan dengan Dostoyevsky, ya, Vladimir Soloviev ini. Konon ini saling mempengaruhi, Soloviev dan Dostoyevsky, ya, dua orang yang hebat ini, ya. Satu dikenal sebagai pujangga melalui novel-novelnya. Vladimir Soloviev juga dikenal dengan puisi-puisinya dan juga dengan paparan teologis yang luar biasa. Lalu seorang Anglikan namanya Sarah Queckley, ini masih hidup, ya, dan dia seorang imam dari Anglikan, teolog Anglikan, dan dikenal juga sebagai teolog feminis yang sangat kritis juga, ya. Nah, dua teologi ini menjadi semacam kerangka teori yang saya coba dialogkan dalam rangka mengkonstruk bangunan yang ada di kalimat di atas itu. Demikian ya, ini sebagai pertanggungjawaban akademis apa yang akan saya paparkan dalam 4 pertemuan nanti itu. Jadi semoga teman-teman sampai kepada pertemuan terakhir tetap setia begitu ya mengikutinya, sehingga bangunannya kelihatan jelas gitu ya. Kalau tidak diikuti dengan baik, ya nanti kan ada rekamannya juga memang ya. Tapi semoga bisa diikuti secara menyeluruh supaya tidak terheran-heran gitu ya kalau ikutnya cuma sepotong begitu, nanti loh kok bangunannya begini, ya karena memang ikutnya sepotong. Ikut semua maka akan mendapat bangunan yang lebih jelas. Nah, hari ini temanya adalah benih-benih cinta trinitaris. Kita mau omong tentang sebelum kelahiran doktrin Trinitas. Ya, teman-teman,
kita mau bicara dulu tentang realitas dunia kehidupan. Istilah dunia kehidupan memang sudah dikenal sejak Edmund Husserl, bapak fenomenologi, mengemukakan, mengartikan dunia kehidupan Lebenswelt atau life world itu sebagai semesta dunia yang menampakkan diri dan yang dialami. Dan di sini ciri relasi antar subjek, ya kita juga sebagai manusia yang menempati dunia ini, begitupun juga binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, lalu benda-benda mati, itu merupakan bagian dari kehidupan. Semua menampakkan diri dan ada relasi, dan ini bagi kita manusia menjadi sebuah pengalaman. Maka manusia sendiri mengalami intensi itu ada apa ya, pemaknaan, ada tujuan-tujuan ketika berelasi dengan apa yang ada di sekitar, ya, antar manusia, antara manusia dan binatang, antara manusia dengan tumbuhan, dan seterusnya, ya. Jadi ini satu hal yang kita pahami, dunia kehidupan itu. Nah, dalam penelusuran secara apa, saya waktu S1 menulis tentang dialog sains dan teologi, dan saya mendapati dunia kehidupan itu trimatra, ya, trimatra atau 3 dimensi dunia kehidupan. Pertama adalah dinamis. Trimatra ini tidak terpisahkan sebetulnya, ya teman-teman. Jadi tidak bisa terpilah-pilah, dipisah-pisah, tapi ini menjadi satu kesatuan, tapi masing-masing bisa dicirikan, ya, bisa ditunjukkan, oh ini dinamis, oh ini teratur, oh ini pelik, begitu. Jadi yang pertama berkaitan dengan dunia yang dinamis, ya, dan inilah yang diungkapkan oleh misalnya seorang filsuf Yunani Herakleitos, ya, abad ke-5 sebelum zaman bersama atau sebelum Masehi, yang mengatakan tak panta rei kai uden mene, ya, everything flows, nothing stays, ya. Jadi segala sesuatu berubah, tidak ada yang tinggal tetap. Maka barangkali Herakleitos ini mengemukakan pemikiran filosofisnya karena dia menjumpai matra dinamis dari dunia kehidupan. Dia memikirkan bahwa yang ada ini selalu berubah, ya. Jadi ada pergerakan di sana. Inilah yang menjadi pengalaman manusia dalam dunia kehidupan. Ada pengalaman dinamis, ya. Lalu yang kedua, teratur, ya, matra keteraturan. Nah, keteraturan ini menarik, ya. Jadi seangkatan dengan Herakleitos ada Parmenides, ya, filsuf Yunani yang mengemukakan bahwa segala sesuatu tetap, ya. Tentu masing-masing punya pendasaran yang teman-teman boleh baca melalui filsafat Yunani secara rincinya, ya. Saya hanya mau mengatakan bahwa pengalaman akan keteraturan itu menjadi bagian yang ada pada kehidupan manusia, ya. Jadi manusia mengalami keteraturan, dan keteraturan ini sebagai contoh, ya, bagaimana ketika mengamati fenomena alam. Jadi ada yang namanya keteraturan lebih, fenomena teratur teliti, itu istilah kerennya itu fine tune fenomena, ya. Jadi ketika alam ini secara saintifik itu ditunjukkan, Paul Dirac misalnya, ya, ini seorang fisikawan, menunjukkan bahwa ada semacam konstanta itu ketetapan ini berupa angka-angka besar, the large number, ya, yang memang membentuk semesta ini. Dan menarik misalnya, ya, Ibu Carlina Supeli itu pernah dalam disertasinya, dia pun juga mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan ini, ya, dengan keteraturan dan berkaitan dengan konstanta. Konstanta itu ketetapan yang secara fisik, ilmu fisika itu bisa ditunjukkan, ya. Jadi sebagai contoh, ya,
Ini yang apa yang sangat saintis ya. Misalnya ketika Big Bang itu terjadi, maka ledakan itu menghasilkan semacam kecepatan yang ketika diukur secara matematis itu ya, ketemu angka 1/1000 miliar, ya 1/1000 miliar menjadi patokan konstanta. Kalau kecepatannya kurang dari 1/1000 miliar itu, maka alam semesta ini kolaps, alias Big Bang itu. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, ledakan pertama, maka materi-materi partikel itu kan mengembang begitu ya, mengembang ketika meledak itu kan terpental begitu. Nah, pentalan itu ada kecepatannya. Nah, kecepatan ini ternyata ada ukuran yang tetap begitu ya, yang kemudian bisa menghasilkan kehidupan di dunia ini ya. Kalau misalnya dia lebih besar dari 1/1000 begitu, maka menurut fisikawan ini tidak akan terbentuk yang namanya kehidupan ya, karena dia akan mental begitu saja ya, seperti bom itu ya, mental begitu saja ya sudah gitu ya. Tapi ini berkaitan dengan evolusi kosmik, maka ada keteraturan yang terjadi. Nah, kalau sederhananya begini deh ya, yang namanya keteraturan itu ya kita bisa melihat, ini katakanlah kalau manusia yang sederhana begitu ya, melihat keteraturan dari matahari terbit di sebelah timur ya, lalu terbenam di sebelah barat, lalu bintang-bintang bergerak dengan teratur sehingga bisa menunjukkan arah mata angin. Nah, ini yang terjadi gitu ya, bahwa dalam hidup ini ada keteraturan secara kosmologis ya. Yang lain-lain memang keteraturan itu bisa dibuat secara sengaja memang ya. Ini ada unsur intervensi manusia. Jadi ada keteraturan yang dibuat sedemikian rupa dalam rangka sebenarnya menghadapi hal-hal yang dinamis pelik. Nah, ini saya masuk ke yang ketiga dulu ya. Jadi pelik ini matra yang ketiga yang mau mengungkapkan bahwa dunia kehidupan ini kompleks gitu ya, nggak sederhana ya. Dinamika yang terjadi itu kadang tidak terjelaskan gitu ya, lebih sering tidak terjelaskan. Jadi ada enigma itu teka-teki dari dunia kehidupan yang ada di dalam kehidupan manusia, sehingga manusia ketika mau mencari tahu teka-teki itu, kompleksitas kehidupan ini dalam rangka supaya teratur. Nah ini ya, jadi ada semacam keinginan manusia untuk teratur gitu ya. Dalam rangka keteraturan lalu dicoba dipahami hal yang pelik, maka lahirlah yang namanya sains. Ya, nanti ditunjukkan sekarang ini disadari betul bahwa sains hakikatnya adalah upaya-upaya manusia dalam rangka berkaitan dengan keteraturan itu. Betul bahwa ada teori-teori kaos ya, hal-hal yang berkaitan dengan kacau balau, tapi semua itu kan ditangani dalam rangka supaya bisa ada ketetapan, ada keteraturan. Nah, hal yang berikutnya, kepelikan atau kompleksitas ini bukan hanya memuat enigma atau teka-teki, tapi juga memuat yang namanya misteri ya. Jadi misteri ini sesuatu yang sebetulnya tak terpecahkan gitu ya. Karena bahasa manusia untuk menyatakan dunia kehidupan, nanti saya akan masuk pada bagian berikutnya, itu selalu terbatas. Dan pada kenyataannya dinamika dunia kehidupan itu terjadi. Jadi teman-teman, dinamis, teratur, pelik, trimatra ini menjadi bagian yang melekat gitu dari kehidupan ciptaan ini ya, termasuk kita ini. Nah, lalu mari kita pahami siapa manusia ya. Jadi tadi dunia kehidupan seperti itu, lalu manusia itu sendiri siapa? Yang menjadi rumusan tradisional dari Aristoteles biasanya ya dikatakan zoon lokon ekon, yang diterjemahkan animal rationale ya, binatang yang rasional. Ini saya berikan tanda tanya karena belakangan pengertian dari
yang dipermasalahkan bukan animalnya ya, bukan binatangnya, tapi yang dipermasalahkan rasional itu apakah ini semata-mata berkaitan dengan rasio ya, karena animal rasionale dalam literatur akademis barat itu dipahami rasio, rasionalitas ya. Heidegger sendiri memperingatkan itu ya, memperingatkan bahwa pengertian logos dalam bahasa Yunani termasuk juga yang dipahami Aristoteles dalam penelusuran Heidegger itu tidak semata-mata berkaitan dengan rasio begitu ya. Jangan dipersempit semata-mata rasio seperti yang ditunjukkan oleh René Descartes ya. Heidegger mengatakan bahwa logos itu lebih baik dipahami sebagai percakapan, conversation, diskursus begitu ya. Karena logos kalau dikatakan logon, ekon, ini sebenarnya mau mengatakan yang berbahasa ya. Maka bahasa itu menentukan tentang siapa manusia. Nah, ini menarik ya teman-teman ya, ketika kemudian dalam dunia filsafat juga ada pergeseran kepada perhatian terhadap bahasa itu. Termasuk teologi ya, teologi juga memperhatikan tentang bahasa. Nah, bahasa menentukan sekali tentang siapa manusia. Dan salah satu hal yang saya kira ini juga menarik ya untuk kita telusuri, renungkan begitu tentang memberi nama ya. Memberi nama di sini bisa saja nama orang gitu ya. Kalau orang tua melahirkan anak, punya anak, maka anaknya diberi nama gitu ya. Bisa juga demikian nama orang, nama binatang, piaraan ya. Bahkan bisa juga boneka gitu ya. Boneka juga kalau kenapa tidak diberi nama begitu ya. Jadi saya punya boneka ya ketika saya LDR, ya teman saya boneka-boneka itu gitu ya. Namanya macam-macam. Saya berikan nama. Jadi seperti film Castaway-nya Tom Hanks itu ya. Jadi bola, bayangkan bola itu punya nama gitu. Nah, memberi nama itu sesuatu yang eksistensial gitu ya, teman-teman. Sesuatu yang bukan asal-asalan, itu punya makna yang mendalam bagi manusia. Karena memberi nama itu ini menunjukkan ada interrelasi ya, ada kalau studi saya sekarang saya sedang menulis tentang teologi interconnection ya, teologi interconnection atau spiritualitas interkoneksi. Ini saya dan Profesor pembimbing sedang merumuskan apakah tepat teologi atau spiritualitas interkoneksi. Tapi itulah yang menjadi minat saya sekarang dalam rangka menghadapi dunia ke depan itu ya. Nah, interrelasi atau interkoneksi ini bagian yang perlu kita pikirkan. Jadi ke depan barangkali teman-teman perlu memikirkan spiritualitas interkoneksi atau teologi interkoneksi gitu ya. Semoga saya selesai cepat dan itu akan memberikan sumbangan tertentu untuk dunia teologi tentu saja ya, semoga. Nah, ini sesuatu yang sekali lagi eksistensial, sesuatu yang berarti dan menarik juga kalau kita memperhatikan Alkitab kita begitu ya. Saya memang tadinya sih sama sekali nggak mau buka Alkitab gitu ya. Tapi jadi saya ingat Kitab Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 ya. Itu peristiwa memberi nama begitu ya. Jadi sudah ditunjukkan di awal bahkan melalui kisah di Kitab Kejadian begitu ya. Bahwa ini bagian yang melekat gitu dalam kehidupan manusia, bahkan kalau kita mau mengatakan kehidupan seluruh ciptaan karena ada interrelasi tadi itu. Dan kalau teman-teman baca Kitab Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 itu pun menarik menurut saya. Interrelasi manusia itu pertama-tama bukan dengan sesama manusia ya, tetapi dengan binatang-binatang begitu. Dan manusia memberikan nama pada binatang-binatang itu. Tapi ketika memberi nama itu ada ketidakpuasan ya, ada memang bahasa di Alkitab tidak sepadan begitu ya. Tidak ada teman yang sepadan.
Ya, dalam bahasa filosofis ini berkaitan dengan ketidakpuasan, ada keresahan dengan memberi nama itu, ya. Dalam bahasa saya, ini memberi nama ini ada kaitannya dengan euforia dan aporia, ya. Euforia itu rasa betah karena matra teratur, ya. Jadi memberi nama itu kan jadi teratur, ya. Bayangkan misalnya, ya, orang tua, pasangan orang tua punya anak 11 misalnya, ya. Zaman dulu kan seperti itu, ya. Itu kan kalau tidak ada nama bagaimana? Paling tidak kan bisa semales-malesnya orang tua pasti akan memberikan nama 1, 2, 3 sampai 12 atau A, B, C begitu, ya. Kalau males misalnya nggak mau beri nama. Karena kalau tidak ada nama, ya bagaimana mau menyapa begitu. Mau dalam rangka menjalin interrelasi yang teratur itu. Jadi ketika memberi nama ada semacam kepuasan, ada rasa betah, euforia, ya. Itulah peristiwa memberi nama yang mendalam, ya. Ada euforia karena semacam apa? Ketidakteraturan itu kemudian dibahasakan sehingga menjadi teratur, dan itulah peristiwa memberi nama, ya. Dan yang kedua, jangan lupa bahwa ternyata ada aporia gitu. Aporia itu rasa resah karena ternyata ada matra dinamis, ada kepelikan yang terjadi. Itulah sebabnya menarik juga peristiwa-peristiwa ketika orang tua memberi nama, katakanlah siapa ya, saya takut ada di antara teman-teman semua nama ini, ya. Katakanlah A gitu, ya. Nama A ini ternyata sakit-sakitan begitu, ya. Ada ketidakteraturan gitu. Padahal A ini diyakini memberi nama dengan orang tua memberi nama A karena A akan sehat, kuat. Ternyata tidak begitu. Lalu ketika obrol-obrol, ya, dengan teman-teman, oh itu karena namanya gitu, ya. Nah, di situ mulai resah dengan hal yang tidak teratur itu, ya. Ini nama punya kaitan yang erat. Nah, ya saya sederhanakan seperti itu, ya. Jadi peristiwa orang ganti nama itu bisa dalam kaitan karena mengalami aporia, ya, resah karena matra dinamis dan pelik itu. Ya, jadi teman-teman, ya, itulah manusia, ya, manusia yang punya bahasa. Dan bahasa ini berkaitan dengan ketika itu digunakan dalam rangka memberi nama. Sekali lagi, nama bukan saja nama orang, tapi ini bisa menjadi definisi tertentu, tesis-tesis tertentu itu memberi nama sebetulnya. Maka dalam pengertian itu, inilah yang terjadi. Euforia terjadi, aporia juga terjadi. Nah, dalam pengalaman manusia di tengah dunia kehidupan, manusia mengalami yang namanya pengalaman bonum itu, ya, pengalaman bonum experientia, pengalaman kebaikan, hal-hal yang membuat manusia senang, ya, bahagia, eudaimonia, ya, sesuatu yang, ya, pokoknya begitu begitu menyenangkan, menggembirakan. Ada banyak peristiwa, ya, kejadian-kejadian yang membuat kita jadi senang, bahagia, ya. Itu yang disebut pengalaman kebaikan atau bonum. Ada pengalaman keburukan ketika terjadi bencana, ya, bencana alam, termasuk juga kejahatan, maka ini disebut sebagai pengalaman keburukan, malum experientia. Nah, dua hal inilah yang terjadi dalam kehidupan manusia sejak awal begitu, ya. Pengalaman yang baik, pengalaman yang buruk. Nah, apakah sungguh-sungguh ada kebaikan di dunia kehidupan? Lalu pertanyaan berikutnya, apakah ada sungguh-sungguh keburukan dalam dunia kehidupan? Nah, ini menjadi satu hal yang terus menjadi kajian filosofis begitu, ya, tentang good and evil begitu, ya. Tapi dalam kaitan pengalaman, karena memang manusia yang mengalami, ya, bagaimanapun kebaikan itu ada, begitupun keburukan ada. Nah, ada satu pengalaman yang tidak bisa dikatakan pengalaman kebaikan, bonum,
dan juga tidak bisa dikatakan maklum. Kira-kira pengalaman apa itu? Ini, pengalaman kerinduan. Seorang yang rindu, ini dalam bahasa Latinnya desideratum experientia. Ya. Seorang yang rindu itu tidak bisa dikatakan ada dalam kebaikan, ya, karena dia sedang ada keresahan gitu ya, ada yang ingin digapai, ada yang ingin direngkuh, ya, entah itu ingin ketemu begitu ya. Ini cobalah teman-teman hayati yang namanya rindu itu, ya. Jadi saya mengalami masa LDR gitu ya. LDR buat saya lama deh rindu ya, LDR itu ya. Lama deh rindu. Nah, di situ saya menghayati, lalu saya membaca banyak buku tentang filsafat rindu itu ya. Dan saya mendapati sesuatu yang sungguh menarik untuk diolah ya dalam kajian refleksi teologis. Pengalaman kerinduan itu tidak bisa dikatakan baik karena ada yang buruk begitu, yaitu tidak bertemu dengan kekasih begitu. Tapi juga tidak bisa dikatakan buruk ya. Karena ya ada tetap relasi ya, ada relasi yang terjadi. Nah, oleh karena itu saya spesial sekali gitu ya. Ini pengalaman kerinduan ini menjadi kajian mestinya. Jadi teman-teman muda, bagi yang masih tetap semangat belajar, coba olah ya kerinduan itu apa ya, dan secara teologis itu bagaimana. Dan saya coba telusuri tentang hal ini, tentang pengalaman kerinduan. Saya mulai dari yang sederhana ya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, klise tapi perlu juga. Rindu itu dipahami secara leksikal, sangat ingin dan berharap benar terhadap sesuatu ya. Dan yang kedua, memiliki keinginan yang kuat untuk bertemu. Nah, itulah rindu namanya, ya, secara leksikal. Lalu coba dalami lagi, apa itu rindu? Ya. Dan saya menemukan dari paparan Agustinus, ya, bahwa kerinduan itu erat, ya, erat sekali, tak terpisahkan bahkan dengan 3 hal yang ada dalam diri manusia, yaitu kenangan, memoria, yang lebih daripada hafalan ya. Kalau hafalan itu tidak eksistensial ya. Jadi orang kan tidak gara-gara misalnya perkalian ya, kan udah hafal gitu. Tapi kan tidak jadi rindu ya. Ya. Jadi lebih daripada hafalan, sesuatu yang berkaitan dengan, jadi kalau diterjemahkan memori kadang-kadang meleset gitu ya. Meleset karena oh ini berkaitan dengan ingatan saja, tapi saya menerjemahkan kenangan saja ya, kenangan, karena nanti kalimat di dalam Injil ya, Yesus pun juga mengatakan mengenang. Wah, itu luar biasa ya, teologi kenangan. Nah, kenangan ini bagian yang ada dan tidak terpisahkan. Kalau seorang rindu karena ada kenangan ya. Artinya bahwa memoria itu berkaitan dengan adanya pengalaman ya. Bagaimana mungkin kita punya kenangan tanpa pengalaman begitu ya. Dan pengalaman itu berkaitan erat dengan satu kejadian yang menjadi peristiwa. Jadi kalau kejadian itu Bapak Ibu ya, di dalam hidup kita banyak mobil misalnya ya yang hilir mudik gitu ya, itu kejadian sehari-hari. Tapi ada satu kejadian yang bisa jadi peristiwa, sesuatu yang berkesan bagi kita, yaitu ketika kita melihat di mobil itu ada seseorang teman lama begitu ya, dadah begitu ya, wah itu menjadi satu peristiwa gitu ya, kejadian yang menjadi peristiwa. Nah, demikianlah kenangan ya, jadi bagaimana itu terjadi lebih dari hafalan. Lalu yang kedua, pengertian. Intellectus memang dalam bahasa Latin yang digunakan. Dan ini perlu dipahami lebih dari pikiran, ya, lebih dari pikiran. Jadi bukan hanya rasio, tetapi ini saya susah nih menerjemahkannya, pengertian, ya. Kalau diterjemahkan intelek meleset juga, nanti kadang dipahami sebagai kaitannya dengan rasio. Padahal pengertian Agustinus tentang pengertian itu, ini kalau dalam bahasa Alkitab mungkin dengan istilah ini,
mata bercahaya, gitu ya. Firman Tuhan itu membuat mata bercahaya. Nah, mata bercahaya itu ketika ditelusuri bahasa aslinya itu berkaitan dengan pengertian intelektual. Ya, wah itu mata bercahaya, maka lebih dari pikiran atau rasio. Lalu yang ketiga, gairah atau hasrat. Biasa diterjemahkan voluntas itu will atau kehendak. Ya, saya mau menunjukkan bahwa gairah atau hasrat, gairah hasrat ini lebih dari keinginan, ya, sesuatu yang begitu mendorong, ya. Nah, jadi tiga hal ini, kenangan, pengertian, gairah, hasrat ini yang melekat kuat ketika seorang mengalami rindu itu, ya. Nah, menarik ya bahwa pendekatan yang lebih canggih, ya, William Irvin, dia mengatakan bahwa kalau orang rindu ingin sesuatu, ya, itu karena di dalam tubuhnya ada biological incentive system. Jadi pendekatan Irvin itu lebih kepada ketika orang mengalami sesuatu, katakanlah makan, ya, makan enak gitu, ya, bakmi yang enak di Jalan Ketapang misalnya, ya, makan, lalu rasa enak itu mempengaruhi tubuh, ada insentif sistem insentif yang terus mengatakan ayo lagi, gitu ya. Maka bakmi yang dijumpai, dinikmati di Jalan Ketapang di Jakarta itu menjadi sesuatu yang dirindukan, gitu ya. Nah, itu Irvin penjelasannya, ya. E-book tentang ini ada, boleh dicari, ya, William Irvin. Lalu pendekatan yang lebih mendalam. Nah, ini saya pakai Lacan, dari psikoanalisis Lacan, ya. Justru kalau Irvin berangkat dari sesuatu yang enak, ya, insentif, ya, yang membuat orang itu jadi ketagihan, gitu ya. Irvin itu malah mengatakan, ya, seks itu bisa berlangsung, orang ingin merayakan seks itu karena memang seks itu enak, gitu ya, memberikan insentif. Kalau tidak, nah ini yang buat saya humor juga, dia mengatakan kalau tidak begitu, dari dulu nenek moyang itu tidak akan mau punya anak, begitu. Untuk ngesek saja sakit misalnya, menderita, wah itu akhirnya jadi tidak. Tapi justru karena ada insentif yang enak, itu yang menjadikan seks bagian melekat dari hidup manusia. Ya, kira-kira begitu. Itu Irvin yang bilang loh, ya, bukan Henry Senjaya. Lalu kalau Lacan malah melihat dari sisi yang lain, likeness. Kalau manusia itu punya kerinduan, maka ada yang kurang. Dan ini menarik sekali, ya. Jadi teman-teman yang tertarik untuk mendalami Lacan sangat membuat kita tersadarkan. Dan teologi menurut saya seharusnya pasca Lacan ini mengalami perubahan yang cukup signifikan, begitu, ya. Saya tidak akan jelaskan rinci tentang Lacan, paling tidak seperti itu, tapi kira-kira begini, ya, bahwa kekurangan yang terjadi itu, inilah yang sebenarnya membentuk subjek, membentuk diri manusia. Jadi saya coba reka dengan gambar, kira-kira seperti ini, ya, dan ini menjadi lingkaran yang terus-menerus, ya, bahwa makhluk manusia itu makhluk yang resah akibat kekurangan likeness, ya. Tentu saja penjelasannya sekali lagi ada dalam teori psikoanalisis Lacan, ya, ada macam tiga fase dalam kehidupan manusia, fase praodipal, fase cermin, fase odipal. Nah, itu penjelasan rinci. Tapi cukuplah sekarang saya hanya mau menyampaikan bahwa manusia itu punya keresahan, ya, makhluk yang resah karena kekurangan, lalu dia terdorong untuk mendapatkan kepuasan, ada hasrat. Di sinilah rindu itu muncul terhadap yang lain, the other, ya. Dan ketika berjumpa dengan the other, ya, dalam yang lain itu ada kenikmatan, jusang, ya, ada kenikmatan. Tapi kata Lacan, kenikmatan ini paradoks, gitu, ya, paradoks karena setelah itu juga ada keresahan lagi, gitu, ada keresahan. Nah, ini menarik. Jadi inilah
kodrat manusia yang selalu demikian. Dalam putaran demikian, maka terbentuklah yang namanya diri, the self, ya, subjek. Nah, memang pertanyaannya yang bisa diajukan ke Lacan, sampai kapan ini, ya, putaran ini? Ya mungkin dijawabnya sampai mati, gitu ya. Tapi nanti teolog patristik, ya, seperti Gregorius dari Nisa, itu akan mencoba memecahkan ini dengan secara teologis, dan itu luar biasa. Ya, teman-teman boleh membaca tulisan saya, ini sekaligus promo juga, ya, spiritualitas dari berbagai tradisi, terbitan Canisius. Ada satu artikel saya di sana tentang bagaimana spiritualitas Gregorius of Nyssa. Nah, ini yang disampaikan oleh Lacan dalam rangka tadi mau memahami apa itu rindu, gitu ya. Nah, sekarang saya coba berganti pada satu yang lain, yaitu manusia dan yang ilahi. Saya mau pakai istilah yang ilahi dulu, ya, ketimbang cepat-cepat mengatakan, menyebut dengan nama Allah, Yahweh, ya, Tuhan. Tapi yang ilahi ini juga rada susah, ya. Oleh karena itu mungkin mestinya the holy other, ya, sesuatu apa yang maha lain, mungkin seperti itu, ya. Tapi ya maklumi teman-teman, ya, dengan yang ilahi supaya lebih mudah. Biasanya saya pakai yang maha lain, ya. Bagaimana hubungannya manusia dengan yang ilahi ini? Pertanyaan yang mau saya ajukan pada teman-teman, ini sekaligus coba kita diskusi, ya. Saya ingin teman-teman merenungkan ini. Apa yang menyebabkan aku rindu yang ilahi? Tapi sebelum itu mungkin pertanyaan sebelumnya, teman-teman masih punya kerinduan nggak dengan yang ilahi? Walaupun ini pertanyaan pendeta, gitu ya. Tapi ya baik juga, gitu ya. Kita ini rindu nggak ya sama yang ilahi? Rindu nggak ya sama Tuhan, kalau mau disebut dengan istilah Tuhan? Ya. Jangan cepat-cepat nyanyi, ya teman-teman, ya. Akan ada lagu rindu Tuhan, gitu. Jangan cepat-cepat nyanyi. Tapi coba beneran rindu nggak? Lalu kalau oh iya saya rindu, pertanyaannya muncul yang ini, ya. Apa yang menyebabkan aku rindu? Lalu yang kedua, kalau rindu itu bertolak dari memoria, tadi kan dijelaskan seperti itu, ya. Kalau bertolak dari memoria, dari kenangan, maka adakah aku mengalami perjumpaan dengan yang ilahi? Maksudnya pengalaman apa itu, ya, yang menunjukkan perjumpaan dengan yang ilahi, gitu ya. Nah, ini saya stop dulu screen-nya. Gimana nih? Udah. Mau saya bantu, Pak? Ya, udah itu gimana tuh? Oke. Ya, teman-teman mau ada yang coba ikutan diskusi dengan pertanyaan itu, ya? Apa yang menyebabkan aku rindu yang ilahi? Kalau rindu itu bertolak dari memori, ya, kenangan, maka adakah aku mengalami perjumpaan dengan yang ilahi, atau pengalaman apa itu? Boleh deh kesaksian, gitu, siapa gitu yang mau kesaksian di sini? Boleh Pak Hendri. Pak Teguh, Pak. Ya, Pak Teguh. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendri. Saya sih membayangkannya sederhana saja, Pak. Tadi ada lingkaran tadi, ya, rindu itu, kemudian lingkaran bahwa ada kesadaran selalu ada kurang. Justru itu yang membuat hidup. 50. Ya, dan itulah fana. Karena itu saya selalu merindukan sesuatu yang tidak fana. Sesuatu yang ilahi tadi. Dan itu terus menerus. Karena pada akhirnya saya juga mati. Saya ngerti, saya mau mati, gitu ya. Maka saya merindu itu. Yang saya nggak punya. Saya ingin dapat. Terus pertanyaan berikutnya itu, ya Pak. Ada lagi, Pak? Sudah, Pak.
Udah baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Teguh. Saya kumpulkan dulu ya. Ini menarik, nanti jawaban Pak Teguh itu apa yang dipikirkan sudah dipikirkan oleh teolog-teolog besar begitu ya. Oke, siapa lagi yang mau berbagi komentar dengan pertanyaan tadi ya? Saya ya Pak Henry ya, Bombong. Pak Melanton Bombong ya. Oke Bombong. Pak. Iya Pak. Bandung. Iya Pak. Siap Pak. Wah, nggak merasa ternyata jauh sekarang ya. Dulu suka ketemu di Jakarta. Iya tuh. Jadi saya merasa begini Pak, soal rindu ya, yang agak tercampur dalam kenangan, pengertian, gairah hasrat itu cerita-cerita oleh gereja, baik oleh sekolah minggu atau khotbah-khotbah pendeta. Terus itu kayak membuat otak atau meskipun disebut di sini pengertian lebih dari intelektual ya, membuat kenangan, membuat hasrat itu kayak rindu Tuhan. Jadi kalau mau melakukan sesuatu yang agak dilarang, rada-rada takut-takut begitu ya. Tapi rindu lagi, apalagi kalau kita mendengar khotbah-khotbah pendeta mengenai kasih sayang Tuhan Yesus. Itu kayak tidak bisa tidak, kita mesti menyambut. Ya, rindunya begitu. Jadi rasa-rasanya saya susah membedakan apa yang dikatakan Pak Agustinus ini ya. Kayak tercampur-campur begitu. Ajaran gereja, pengaruh-pengaruh gereja, khotbah-khotbah itu membuat kenangan, membuat pengertian, membuat gairah-gairah itu agak susah dipilah-pilah begitu. Apa yang menonjol itu misalnya saya membaca kitab Hosea ya. Tiap hari sekarang ini renungan saya dari kitab Hosea. Baiknya Tuhan kepada umat kok enggak ditanggapi. Lalu doa saya secara langsung gitu, tolong saya supaya selalu menanggapi baik kasih setia Tuhan itu. Jangan seperti Efraim atau Israel Utara ini yang bikin Hosea ini marah-marah terus. Jadi mungkin pengaruh gereja, mungkin apakah ini memoria, apakah itu pengertian, apakah ini gairah atau hasrat. Saya susah untuk milah-milah itu. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Bombong ya. Jadi kita sudah dapat dua hal nih, sesuatu yang berangkat dari yang eksistensial dari Pak Teguh, ada pengalaman kefanaan ya. Jadi kesadaran akan kefanaan itu yang mendorong rindu itu ya, menghasilkan kerinduan pada yang ilahi karena dipahami yang ilahi sebagai yang abadi. Lalu kalau Pak Bombong mau menyatakan karena pengaruh dari gereja dalam hal ini ya melalui khotbah-khotbah atau cerita-cerita Alkitab yang mungkin sejak kecil ya Pak Bombong ya sudah didengar cerita Alkitab itu, dan itu yang kemudian apakah ini menjadi semacam kenangan atau pengertian begitu ya. Nah ya itu yang menjadi pertanyaan dari Pak Bombong, tapi satu hal yang saya kira itu realitanya ya. Nanti kita akan membedakan ini antara yang Pak Teguh dan Pak Bombong ini ada sesuatu yang berbeda dan bagian dari kehidupan kita juga. Apakah ada yang lain? Silakan. Oke, terima kasih. Siapa nih? Dari Sudarsono. Oh iya Pak. Ya, terima kasih. Menarik ya apa yang menyebabkan kita ini rindu sama yang ilahi. Padahal pengalaman ketemu juga belum secara manusiawi, secara badani. Tetapi
menambahkan barangkali juga dari yang sudah jawaban dari yang sebelumnya, ialah bahwa ternyata pengajaran-pengajaran yang diberikan kita, pengajaran Alkitab yang kita dengar sejak sekolah minggu, itu telah membentuk kita rasa hormat, rasa segan, rasa takut. Walaupun kita belum pernah jumpa sama Tuhan, kita hormat sama Tuhan. Lalu begitu kita studi lagi, sekolah teologi, kemudian kita lihat rasa hormat itu juga bisa menimbulkan rasa rindu, rasa ingin dekat, rasa ingin ditolong. Makanya, loh kok saya belum pernah ketemu, tapi kenapa saya mau rindu berjumpa. Nah, inilah barangkali pengalaman mistis maksud saya. Sehingga seperti apa yang pemazmur katakan, hatiku gundah gulana ya. Sepertinya mau kok rindu banget sama rumah Tuhan. Loh. Oke, mungkin itu ditafsirkan dengan rumah Tuhan itu bait Allah. Tapi sebetulnya bait Allah hanya lambang tentang kehadiran Tuhan. Nah, akhirnya kerinduan kita, apa yang menyebabkan bagaimana mewujudkan kerinduan kita ungkapkan kepada lambang-lambang, hidup persekutuan, bergereja, dan seterusnya. Maka lahirlah memori itu. Artinya memori betul-betul kita merasa berjumpa, ada rasa seperti memang enak, persekutuan itu memang seperti keluarga Allah. Ya, seperti yang Yesus katakan, jemaat itu tubuhku. Nah, begitu barangkali. Ya, itu sedikit aja yang bisa saya sharekan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sudarsono. Sebelum kita diskusikan lebih lanjut, apakah ada lagi yang lain? Suara perempuan boleh? Ada suara perempuan tapi melalui chat dan namanya tidak mau disebutkan, Pak. Oh gitu. Iya. Dia yang baca. Saya bacakan boleh? Biar perempuan juga gitu ya Pak suaranya. Ya. Oke, ini dari saudari X. Akhir-akhir ini saya rindu sekali untuk mengalami perjumpaan dengan yang ilahi, khususnya lewat pembacaan teks Alkitab. Rindunya bukan karena memoria, tapi justru lebih ke perasaan kepo. Kayak ada banyak hal yang saya nggak tahu dan ingin sekali mengalami momen aha setiap hari. Mungkin ini masuk ke golongan yang merasa kurang tadi dan mencari sesuatu dari yang lain. Nah, demikian. Oke, terima kasih Tia. Terima kasih Esther ya, Bu Esther atau siapa ya? Nggak mau disebut Pak namanya, jangan disebut. Oh, nggak mau disebut ya? Oh, maaf. Nggak apa-apa. Ya mungkin Esther yang di Alkitab gitu kan ada. Ya jadi kita dapat beberapa hal ya. Oh ada yang raise hand tuh. Ya. Ini Pak, boleh omong? Iya Pak, kalau saya justru memiliki kerinduan ingin berjumpa dengan Ilahi itu karena ada sesuatu yang kurang sih Pak. Jadi memang saya akui waktu itu tuh dari kecil sampai masa-masa pemuda itu gak pernah ke gereja malah. Gak pernah ke gereja gitu. Terus kayak karena broken home gitu, biasa seperti anak muda pada umumnya. Terus udah kerja ke sana sini. Terus sampai kayak dulunya sih kayak masih merasa saya bisa nih menghadapi permasalahan, segala hal permasalahan. Sampai akhirnya mentok pada satu titik, wah nggak bisa gitu. Ternyata apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya lakukan itu, saya nggak bisa gitu. Ada sesuatu hal yang kurang dalam diri saya gitu. Dan saya tidak bisa menemukan di siapapun itu. Mau keluarga, kayak mau pacar, kayak mau siapapun itu nggak ada. Dan sampai saya menemukan satu kesadaran yang bisa memberikan kelegaan, keteduhan, terus
penguatan itu ya yang ilahi itu. Makanya saya memiliki satu kerinduan yang besar itu justru bukan karena khotbah dengan khotbah dan sebagainya, tapi kesadaran sendiri ada suatu hal yang kurang gitu yang saya butuhkan. Saya ingin berjumpa dengan yang ilahi sih Pak. Itu karena saya udah mentok. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Eva. Ada Ya. lagi yang raise hand, Pak? Oh, ada lagi. Oke deh. Satu lagi. Apakah Oke, terakhir? satu lagi ya. Satu orang. Oke. Ya, satu terakhir ini. Oke, silakan Ahmad. Boleh dibuka Ya, mic-nya. makasih ya. Makasih juga Pak Hendri atas kesempatannya. Saya Ahmad Pak, muridnya Pak Wahyu Satriwibowo di UKDW. Saya sedikit tergelitik sih Pak kalau tadi pakai tipologinya Agustinus gitu. Saya sedang masuk pada imajinasi bahwa apakah justru kerinduan itu kalau saya pribadi misalnya saya sedang dibawa ke poin kedua soal pengertian-pengertian gitu tentang nama-nama begitu, karena saya sedang membawa itu pada cinta yang begitu erotik misalnya, yang beberapa orang butuh meraba misalnya material dan Tuhan berada di sudut yang non materi, kecuali misalnya lihat manifestasinya yang bisa diraba, itu cerita lain. Tapi saya sedang membayangkan akankah kalau tadi saya lihat beberapa orang berada mungkin di poin ketiga ketika dia di voluntas gitu, di gairah-gairah, kemudian merindu dan seterusnya. Tapi kalau tidak di memoria, sebetulnya yang saya bayangkan orang kayak pacaran gitu, pernah mulai momen bareng lalu bisa dipanggil memorinya. Tapi kemudian bagaimana akhirnya memanggil kalau melalui tipologi yang kedua soal pengertian begitu. Saya sedang membayangkan masa kecil saya diceritai sosok Tuhan, misalnya dalam Islam ada 99 istilah gitu, dikenali sehingga Tuhan berada dalam kognisi gitu. Nah, dia tidak lalu kemudian belakangan kita sebut peristiwa-peristiwa yang tidak tadi bisa diterangkan oleh rasio manusia dengan istilah-istilah yang spiritualitas akhirnya. Dan bagaimana kemudian saya merasa juga diskusi ke depan kemungkinan akan berada pada beberapa tipologi yang akhirnya menarik untuk didiskusikan. Itu aja sih saya Pak Henry, terima kasih banyak. Terima kasih juga dia. Terima kasih Ahmad. Oke, dari apa yang teman-teman sampaikan, terima kasih semua sudah menyampaikan dengan beragam beragam pandangan atau komentar. Ya, saya lanjut dengan slide, tinggal sedikit lagi ya, sebentar. Ya, jadi kalau tadi yang paling akhir Ahmad berkaitan dengan pengertian-pengertian yang intelektus itu ya, ya ini pun juga kalau tadi mengingat ada euforia, ada aporia, barangkali ini drivernya, kalau bahasa di program komputer itu drivernya yang menggerakkan Ahmad adalah aporianya, keresahannya itu yang terus-menerus ya, terus-menerus ada. Tapi keresahan yang intensinya pada satu hal, yaitu terhadap yang ilahi, ini menjadi satu yang boleh dikatakan, kalau pandangan saya boleh dikatakan itu justru menunjukkan ada euforia juga, ada sesuatu yang nyaman, ada sesuatu yang betah. Kalau enggak ya ditinggalkan begitu saja, toh bagaimana kita mau terus mencari tahu apa yang sudah kita pahami atau dengar gitu ya, berkaitan tadi tentang nama-nama dari yang ilahi dan seterusnya dan sebagainya. Ya, jadi dua hal itu ya saya Bapak Ibu teman-teman saya paparkan ini dalam rangka tema kita kan benih-benih trinitaris ya. Saya hanya memaparkan benih-benihnya, tapi nanti pada pertemuan yang akan datang akan lebih jelas lagi bahwa inilah yang akan membuat kita memahami dan coba menghidupi iman trinitaris itu. Ya, jadi dari apa yang dipaparkan, maka ini menarik ya. Jadi pengalaman perjumpaan dengan yang ilahi, kalaupun dikatakan perjumpaan itu ya, atau pengalaman rindu akan yang ilahi itu, memang kata Romo Tom Jacobs almarhum subjektif sifatnya ya. Jadi
Jadi masing-masing misalnya cerita-cerita Alkitab tadi yang disampaikan oleh Pak Sudarsono, ya pengajaran Alkitab, lalu Pak Bombong gitu ya. Itu kan belum tentu buat orang lain menggetarkan, belum tentu membuat kita pada sebuah pencarian akan yang ilahi atau kenikmatan akan yang ilahi. Nah, jadi sifat subjektifnya di sana, ya. Kita tentu paham hal ini, ya. Lalu menarik, Romano Guardini menyampaikan bahwa pengalaman kejadian kosmologis, ya pengalaman tadi ya bencana, ya peristiwa-peristiwa alam, termasuk juga peristiwa ketepatan waktu atau yang biasa kita sebut kebetulan gitu ya. Walaupun kalau di khotbah-khotbah sering dikatakan ya, bagi orang beriman jangan bilang kebetulan gitu ya. Tapi apapun itu, istilahnya yang terjadi adalah ada semacam kejadian kosmologis, kejadian yang tepat waktu, karena kosmologis ini kan bicara juga waktu, bukan cuma ruang dan isinya, tapi juga di dalamnya adalah waktu. Ini hal-hal yang bisa membuat atau mengantar kita pada perjumpaan dengan yang ilahi itu. Lalu kejadian antropologis, ya, hal-hal yang sifatnya manusiawi, ya, yang sehari-hari, dan juga yang etis, ya. Tadi juga ada yang menyatakan Eva, ya, ada hal-hal yang sangat tertolong gitu ya, diri ini kurang, lalu ada yang tampaknya yang ilahi itu yang memenuhiku gitu ya, dan itu menjadi satu gerak rindu yang terus menerus. Nah, ini dikatakan oleh Romano Guardini. Yang menarik di sharing pertama Pak Teguh itu menyampaikan kefanaan gitu ya. Itu Romano Guardini sangat tegas ya, mengatakan pengalaman akan kefanaan, ketidakabadian dalam arti bahwa kita manusia pasti mati, lalu kita mengharapkan sesuatu yang abadi, sesuatu yang kekal. Inilah juga yang mengantar manusia pada yang ilahi itu. Nah, dalam semuanya ini harus dinyatakan, ini terakhir, bahwa pengalaman semacam ini bagaimanapun butuh iman, pengharapan, dan cinta. Lepas dari 3 hal ini biasa di teman-teman Katolik sebut keutamaan teologikal, ya, keutamaan teologis. Iman, pengharapan, dan cinta atau kasih itu, ini yang terus menerus ada semacam relasi yang terus menerus dengan yang ilahi. Tanpa iman, tanpa pengharapan dan cinta, maka yang terjadi adalah semacam ya belajar saja gitu ya, belajar teologi, ya, belajar tentang Allah, ya setelah itu ya sudah lupa gitu ya, tidak sesuatu yang eksistensial yang menjadi bagian mendasar dari hidup seseorang. Maka iman, pengharapan, dan cinta ini yang menjadi dasar untuk perjumpaan dengan yang ilahi itu. Nah, saya tutup dengan satu paparan yang puitis juga ya. Kita rindu. Ini dari Leksi Herrick. Kita rindu karena kita menemukan cinta yang cukup dalam, yang mengambil sebagian dari kita dalam ketidakhadirannya. Kita rindu karena kita hidup, dan jika kita telah mengalami sesuatu yang cukup istimewa, yang menyayat kita sampai ke inti kita, maka kita sedang hidup dengan cara yang seharusnya. Jadi saya senang sekali dengan kata-kata Leksi Herrick ini. Jadi teman-teman, kerinduan itu inilah boleh dikatakan yang bisa menyuburkan ya benih-benih yang nanti akan kita coba pahami tentang Trinitas. Ini rujukan yang saya pakai. Stop sampai di sini. Kita punya waktu nggak ya untuk kalau ada bertanya? Masih ada mungkin waktu 8 menit. Iya Pak, sudah terkumpul 4 pertanyaan. Oke. Oke, akan di-share oleh Kalina. Silakan Kalina.
Oke, ini pertanyaan pertama dari Pak Cipto, Pak Henry. Ya, ya terima kasih Pak Cipto. Jadi bisa tolong dijelaskan sedikit tentang teologi interkoneksi atau interrelasi yang tadi dalam kaitan memberi nama. Jadi ketika memberi nama, ya ini kan tentu karena kita ada relasi, ya nggak sembarangan juga. Relasi itu tidak perlu dipahami harus langsung gitu ya, tapi juga tidak langsung ya. Jadi kita oleh karena itu kita bisa memberi nama tokoh tertentu ya menjadi karikatur. Biasanya tokoh-tokoh politik kita berikan nama si A, si B gitu ya, berdasarkan relasi pengalaman yang mungkin tidak langsung gitu ya, mungkin tidak langsung gitu ya. Tapi kita sudah memberi nama. Jadi interrelasi di sana dalam kaitan seperti itu bisa terjadi. Tapi yang kalau interrelasi langsung yaitu sangat mudah dipahami ya, tentu saja ya Pak Cipto ya. Orang tua anak misalnya memberi nama begitu ya, atau ya tadi antara kita dengan binatang dan sebagainya. Tapi yang perlu diingat ya, ketika memberi nama itu maka kita membatasi sesuatu yang sebetulnya pelik ya dari yang diberi nama tadi. Misalnya binatang ya, piaraan kita, anjing kita ya. Kita berikan nama si A ya karena dalam rangka mau berelasi. Ketika memberi nama itu maka seolah-olah ya dengan memberi nama itu, karena ini hakikat dari bahasa itu, mau membahasakan yang terpahami gitu ya, terpahami saja gitu ya, terpahami dalam rangka relasi, tapi misteri atau enigma dan misteri dari yang bersangkutan anjing kita ini kan kita tidak pernah bisa dinamakan oleh kita ya. Nah, ini penting ya dalam rangka nanti ketika memberi nama yang ilahi itu ya. Memberi nama yang ilahi, Allah, Yahweh dan sebagainya itu ya, ada banyak penamaan itu harus dalam kesadaran bahwa semua itu terbatas ya. Sejauh relasi kita, sejauh ada pengalaman ya, relasi pengalaman, maka pemberian nama itu membatasi sebenarnya dari yang realnya ya, dari yang bersangkutan ini. Jadi yang ilahi itu tentu saja ya, ini yang diperingatkan oleh Jean-Luc Marion ya. Oleh karena itu Jean-Luc Marion itu menganjurkan dengan cara mencoret nama Allah gitu ya. Jadi God misalnya dicoret gitu, menegasikan, karena sekali lagi kalau bahasa itu kan merepresentasikan yang kita merepresentasikan tuh menghadirkan yang kita pahami, yang kita hasil dari relasi kita ya, mempresentasikan, merepresentasikan itu bahasa ya. Nah, padahal ada yang absen ya, ada yang tidak hadir di sana. Kan hakikatnya ada seseorang itu kan misalnya gimana ya contohnya ya. Itu nggak bisa ditampung, misalnya istri saya lah ya, istri saya namanya Deborah ya. Ya, pengenalan saya kan Deborah tidak bisa ya, Deborah itu saya sudah kenal sedemikian rupa. Nama Deborah sendiri sudah membatasi diri subjek yang bersangkutan, yaitu si Deborah ini, yang namanya Deborah ini. Subjeknya sendiri kan di dalamnya ada enigma, ada misteri, gitu ya. Ada sesuatu yang tak terjelaskan. Nah, yang absen, yang tidak bisa saya bahasakan, gitu. Nah, begitupun dengan yang ilahi ini, yang absen ini harus menjadi catatan ingatan kita, gitu ya. Agama kadang-kadang jatuh pada penamaan itu sendiri saja, melupakan yang absennya, melupakan yang tak terbatasnya itu ya, sehingga
ini sih rada ekstrim ya ungkapannya. Kalau orang akhirnya terjerat pada nama itu, maka orang itu sudah menjadikan berhala, idol. Nah, itu bahayanya. Ya. Padahal sekali lagi dunia kehidupan ini termasuk juga yang ilahi ini di dalamnya itu ada kompleksitas, ya, ada hal yang kompleks. Apalagi tentang yang ilahi yang tak terbatas itu. Ya. Nah, ini menjadi dasar ya Bapak Ibu supaya nanti pada pertemuan kedua akhirnya Bapak Ibu, semoga ya Bapak Ibu, misi saya adalah supaya kita lebih memahami hakikat dari doktrin, hakikat dari dogma, hakikat dari teologi, gitu ya, supaya ketika kita belajar tentang Trinitas ini juga akhirnya sadar betul, ya. Dan tentu saja kita tidak mau jatuh pada pemberhalaan, gitu ya. Itu Pak Cipto bisa panjang lebarnya ke sana. Terima kasih Pak Henry. Sama-sama, Pak. Oke, ini pertanyaan kedua, Pak. Ya, dari Fitria. Jadi ada upaya untuk memberi nama, naming setiap pengalaman kekerasan, sederhananya setiap tindakan kekerasan harus diberi nama, tidak boleh disebut. Ya, saya kira ini komentar ya yang mengingatkan kita. Tadi saya sudah bahas ya. Justru disitulah paradoksnya atau ironisnya barangkali ketika memberi nama itu, termasuk tindakan kekerasan atau pengalaman kekerasan, ini membatasi sesuatu yang sebetulnya kompleks ya pada si korban, bahkan pada peristiwa itu sendiri, kejadian itu sendiri. Jadi ya ini saya kira bukan pertanyaan tapi sesuatu yang mungkin begitu, atau Fitria mau omong sesuatu? Boleh loh, buka mic. Ya. Jelas kok Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Yang lain lagi ada Tia? Ada Pak. Ini dari Pendeta Agus dari Sumut. Dari Sumut ya. Ketika manusia memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan yang ilahi berasal dari manusia itu sendiri atau benih yang diberikan yang ilahi ketika mencipta. Atau benih yang diberikan yang ilahi. Gimana bacanya nih Tia? Berasal dari manusia itu sendiri atau itu benih yang diberikan dari yang ilahi ketika menciptakan manusia. Ya, saya sudah bisa arahnya ke sana itu ya. Jadi ini sesuatu yang pergumulan dalam beriman itu. Makanya begini ya. Jadi iman itu memang sesuatu yang percaya berbahagia percaya tapi tidak melihat, tuh di sini letaknya nih ya. Di sini karena iman itu justru sebuah lompatan ya. Kalau kita ini kan kalau saya pahami ya pertanyaan ini ya, bisa muncul ya, kerinduan itu bisa muncul dari diri kita. Tapi kan yang menarik kalau yang berikutnya, apakah itu diberikan yang ilahi? Artinya ada sosok atau pribadi yang ilahi itu yang hadir. Ya, buat kalau pertanyaan ini dijawab secara teologis, ya saya sih akan menjawabkan segala sesuatu kasih karunia. Artinya bahwa benih itu pun menjadi anugerah. Gitu. Itu kalau jawab secara teologis. Tapi kalau dipikirkan secara filosofis begitu ya, secara rasional, ini munculnya rindu ini dari mana? Maka tadi yang Pak Bombong gitu ya mengalami kebingungan begitu. Ini ya. Tapi coba masing-masing kita nanti jadi malam ini kalau mau merenung begitu ya. Ya aku rindu enggak ya sama Tuhan? Kalau rindu sama Tuhan itu sebabnya apa? Pengalaman apa begitu ya? Ini dasarnya apa? Tadi yang jawab secara vulgar artinya jelas saya kira Ahmad ya, karena memang punya rasa penasaran, aporia itu, resah ingin mencari tahu saja. Jadi saya kira itu pun juga satu hal yang menggerakkan.
lalu juga tadi dari Eva begitu ya. Hal ini saya kira kita masing-masing akan memberikan semacam kesadaran berangkatnya itu dari mana ya rasa rindu itu. Maka ketika aku rindu pada yang ilahi itu karena aku mengimani yang ilahi itu ada. Itu penting ya. Saya mau jawab begini deh ya dengan sebuah percakapan Agustinus ya. Agustinus ditanya, kamu itu mencintai yang ilahi itu dapat apa ya? Ketika mencintai yang ilahi itu dapat apa? Lalu Agustinus mengatakan nothing ya. Tapi penjelasan panjangnya ada nothing di situ tidak ada, tapi justru dengan itulah aku terus-menerus menjalani hidup. Sama seperti tadi yang saya tutup dengan ungkapan leksi Erik itu ya. Agustinus mengalami yang namanya amor, cinta itu. Ya. Nah, itulah yang akan kita garap ya dalam sesi-sesi di hari Senin ini. Tunggu sampai selesai supaya bangunannya lebih kelihatan gitu ya. Oke. Ada lagi, Tia? Masih ada, Pak. Sebenarnya tadi pas lagi tanya jawab ada yang nanya lagi gimana nih, Pak. Jadi sekarang ada 2 pertanyaan. Tersisa. Waktu enggak? Waktu sih udah lebih 4 menit. Oh iya. Nggak apa-apa deh. Ya kalau Bapak Ibu masih mau ya, kita cukupkan sampai 2 ini aja ya, Pak Teguh. Iya. Nah, yang ini mungkin nanti bisa open mic karena saya juga belum bisa menangkap. Oke, Pak Teguh silakan, Pak. Terima kasih Pak Hendri. Saya tidak mempermasalahkan interrelasi tadi ya, rasional yang dibahas Pak Hendri. Tapi ada sesuatu yang menggelitik. Pak Hendri sendiri tidak mempermasalahkan bahwa binatang itu manusia itu binatang. Bagaimana penjelasannya, Pak? Oke, itu semacam terminologi kemahlukan, Pak. Jadi ya ini pun juga bahasa ya. Jadi ketika mengatakan makhluk binatang, lalu ini kan teknis sekali sebetulnya. Dalam rangka secara khusus spesies ya kita ini makhluk ya udah keburu dibedakan sih antara kita dengan binatang sehingga kita merasa tidak nyaman dengan binatang itu ya, padahal binatang itu sendiri kan juga adalah ciptaan Tuhan yang juga makhluk begitu, sama-sama makhluk. Mungkin itu maksudnya tidak dipermasalahkan buat saya itu bukan berarti juga lalu saya pernah tanya ini ke profesor di sini ya, ini ya, kita ini spesial enggak ya? Ya saya pakai kata spesial gitu ya. Kita ini spesial enggak ketika menjadi ciptaan di tengah ciptaan ini? Lalu mengejutkan sekali profesor ini Van de Brink ya mengatakan kata spesial itu kan dari kata spesies. Wah, udah langsung oh iya betul. Ya kita ini spesial gitu ya dalam pengertian spesies. Ya spesies. Ya mungkin ya terminologi saja Pak. Jadi kalau tidak nyaman dengan itu karena para pemikir filsuf sih tidak mempersoalkan soal binatangnya itu ya, animalnya, yang dipersoalkan soal logosnya. Karena kata animal ini ya kalau tidak nyaman diganti dengan spesies kan spesies ya, spesies atau makhluk gitu ya. Ya makhluk yang bagaimana? Makhluk yang berbahasa. Itu yang mau ditegaskan Heidegger misalnya, logon ekon itu makhluk yang berbahasa ya. Ya, hanya itu Pak. Jadi apa ini karena keterbatasan terminologi Pak? Atau nama-namaan itu? Saya kira itu Pak, keterbatasan sehingga terjadilah pemilah-milahan itu gitu ya. Pemilah-milahan aku manusia, engkau binatang gitu ya. Karena itu
ya apa ya, misalnya ini contoh sederhana aja Pak, saya sering bilang di kelas Pak ya, kalau kita dicaci dengan ungkapan-ungkapan binatang ya, entah itu monyet gitu ya, babi gitu, ya kita tersinggung ya, konotasinya karena sudah ada dalam sistem pemikiran kita konotasi bahwa seperti itu kasar sekali gitu ya, direndahkan ya, direndahkan. Maka mengapa tidak ganti saja tuh, kalau mau supaya tidak terjadi keributan gitu ya, ketika kita mencaci ganti pakai kata-kata yang lain, jangan kata binatang, ganti dengan buah-buahan ya, kamu pepaya, kamu jeruk gitu ya. Kira-kira konotasinya gimana gitu ya, padahal mungkin dengan sangar gitu kita ngomong kamu jeruk gitu misalnya, tapi mungkin jadi agak reda gitu ya kemarahan itu. Ya ini sebuah keterbatasan bahasa ya, keterbatasan bahasa. Oleh karena itu kita tersinggung kalau disamakan dengan animal gitu ya. Padahal di situ pengertiannya mau menunjuk pada kemahlukan ya, makhluk. Gitu ya Pak Teguh. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya, baik. Oke, terakhir ya Pak. Ya, terakhir. Dari Agatia Wenantiawati. Oke, apakah kerinduan merupakan hasil dari represi? Ya, kalau ya apa ya? Ada nggak rindu yang dipaksakan ya? Ini memang agak apa ya? Pendekatan saya ini fenomenologi di sini ya sebetulnya. Apakah ada rindu yang dipaksakan ya? Saya kira kalau yang namanya ini. Lexi Herrick itu dia mengungkapkan begini, beda sekali antara longing, rindu, dan missing ya, dan missing. Walaupun kita selalu I miss you gitu ya, I miss you. Miss itu berkaitan dengan intelektual, tapi kalau longing, rindu itu berkaitan dengan seluruh eksistensi kita. Nah, mungkin rindu yang dipaksakan itu kan nggak masuk kepada keseluruhan diri ya, rindu yang direpresikan bukan rindu lagi tuh namanya gitu ya. Ya buat siapa tadi ya Tia? Yang penanya ya. Jadi saya kira ya mungkin Agatia. Mau Agatia ya? Iya, Agatia mungkin. Pengalaman nggak rindu karena dipaksakan gitu ya? Ada represi. Mungkin maksudnya bukan dipaksa, tapi dari represinya ini dalam kurangnya sesuatu yang ditekan atau tidak tersampaikan. Atau mungkin kita bisa, mungkin saudari Agatia bisa boleh buka mic juga. Makasih. Enggak Pak, kalau makasih udah diberi kesempatan. Saya mencoba sedikit mengingat-ingat itu bahwa ada rasa represi ketika sesuatu itu tidak didapatkan. Ini kemudian kalau masuknya kemudian ke Sigmund Freud sih, kemudian menjadi dreams gitu. Tetapi kan dibawa sama si, kalau correct me if I'm wrong, saya sudah hampir 10 tahun saya lupa teori ini, dibawa sama si Lacan itu bahwa ada sesuatu karena kita terbiasa. Kalau saya dulu dapatnya dari Pak Nardi itu, ST Sunardi itu adalah kita terbiasa menyusu dari ibu, kemudian disapih, jadi kemudian ada rasa hilang. Nah, ini yang saya maksudkan sebagai rasa hilang represi yang tak tersampaikan, gitu Pak. More or less that way. Semoga bisa terbayangkan pertanyaan saya. Thank you, over to you. Ya, sama-sama Ibu sudah memberikan penjelasan sedikit tentang Lacan ya. Jadi seperti itu. Ya mungkin bahasanya represi di sana ya keterhilangan itu ya, atau rasa kekurangan itu bisa dipandang sebagai sebuah tekanan yang mendorong gitu ya, tekanan yang mendorong. Jadi ya ya saya kira yang disebut tekanan itu kan represi
ketika dia mendorong maka ada gerak ya. Ini yang terjadi yang membuat ada semacam proses pembentukan diri itu, the self itu. Ya dalam hal ini ya itulah secara psikoanalisis ya belakang itu ya. Jadi maka secara alami itulah yang menjadi bagian hidup kita sebagai manusia. Lalu yang paling jelas bahwa kita sekarang ini hidup di dunia simbolik. Ya. Itu Lakang mengingatkan kita simbolik. Simbolik artinya ketika kita sudah banyak bahasa nih, ya hidup dengan bahasa. Nah, Lakang yang menarik adalah mengingatkan supaya kita ini tahu persis bahwa ada realita yang tak terbahasakan. Ada yang real itu tidak sungguh-sungguh terbahasakan. Oleh karena itu proses ini mestinya terus-menerus dihidupi. Ya, inilah spiritualitas sebetulnya. Ya, spiritualitas entah itu larinya kepada mistisisme, ya, teologi mistik misalnya, spiritualitas yang terus memberikan rasa rindu gitu ya pada yang ilahi, yang tak tergapai sebetulnya. Yang ilahi itu akhirnya sesuatu yang selalu ada di depan. Ya, selalu ada di depan. Nanti saya mau jelaskan di sesi-sesi yang lain ya untuk hal ini ketika bahas Gregory of Nyssa misalnya ya, tentang spiritualitas yang berziarah itu ya dalam perjalanan terus-menerus. Ini yang disebut epektasis ya, epektasis, sebuah perpetual progress ya. Terus-menerus kita itu terbentuk ya diri kita, transformasi diri berlangsung dari, nah ini yang nanti akan menjadi tambahan saya mengapa saya pakai teolog dari Rusia. Tambahannya adalah ingat bahwa yang ilahi itu tidak semata-mata nun jauh di sana, tetapi juga everything. Oleh karena itu love everything, cintailah segala sesuatu. Nah itu nanti kita akan masuk sampai ke sana ya melalui tulisan-tulisan Dostoyevsky atau Soloviev. Kita akan temukan hal itu. Dan ini relevan, ya Bapak Ibu. Tantangan buat teologi. Apakah misalnya, ini mohon tidak diperpanjang lagi karena waktunya sudah habis. Cuma saya mau memberikan aporia, ya, keresahan pada Bapak Ibu. Kalau kita harus mencintai segala sesuatu, everything, apakah kita bisa mencintai yang namanya virus corona? Oke, itu penutup dari saya. Oke, Bapak Ibu, saya kira kelas kita sampai di sini dulu. Semoga penutupnya meresahkan, karena dengan begitu akan berlangsung proses pembelajaran kita. Pak Dhani masih ada nggak, Pak? Ngapain lagi, Pak Hendri? Oh, ada. Oke, Pak Dhani. Lagi berarti minggu depan? Ya, tutup doa kali ya. Saya? Pak Hendri dia. Baik, rekan-rekan kita untuk kelas apa ini? Apa masuknya Pak Hendri ini? Trinitas ini? Dogma? Kalau kemarin kan Biblika tuh ya, yang satu. Teologi sistematik. Sistematika, ya. Berarti Teologi kelas ini positif. kita lanjut lagi di Senin depan jam 7 malam sampai 8:30 kalau bisa ya. Baik, kita akan mengakhiri, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mengakhiri kegiatan kami dengan penuh syukur. Biarlah apa yang sudah kami perbincangkan, kami mendengar masukan-masukan, kami mengolahnya, dan membuat kami juga boleh makin mendalami kerinduan kami untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan juga sesama, dan membuat pelayanan kami di tempat kami masing-masing juga makin bermakna. Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan aktivitas kami malam ini, ataupun kami juga akan beristirahat. Semuanya ada dalam perlindungan cinta kasih Tuhan. Berkati Pak Hendri dalam studi yang dijalaninya, ialah ia bersama dengan keluarga ada dalam juga pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kumpulkan kami dan pertemukan kami dalam pembelajaran yang sama di minggu depan, hari Senin depan, dan kami diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalaninya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu, selamat Terima malam. kasih Pak Henry. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Sampai minggu depan. Terima kasih.